Polemik penghilangan nyawa Mirna Salihin yang dilakukan oleh rekannya Jessica Kumala Wongso hingga kini masih menimbulkan tanda tanya besar di benak publik terkait benarkah Jessica Wongso yang melakukan perbuatan yang sudah diputus oleh pengadilan tersebut. Ya, seperti diketahui, kehebohan tersebut juga memunculkan nama-nama besar sejumlah tokoh di tanah air yang diantaranya memilih berdiri bersandingan dengan Jessica Wongso atau malah berseberangan dengannya. Dan yang terbaru, pengacara kondang Farhad Abbas mengatakan bahwa kasus Jessica ini banyak kejanggalan. Maka, sebagai pengacara papan atas, Farhad Abbas pun juga mengatakan dirinya siap untuk membantu Jessica Wongso untuk mendapatkan keadilan. Setelah beberapa nama besar muncul, kali ini giliran seorang ahli hukum senior dan juga aktivis kenamaan tanah air yang dikenal tidak pernah gentar membela hak asasi manusia, yaitu Johnson Panjaitan. Seperti apakah Johnson Panjaitan menanggapi permasalahan tersebut? Benarkah sama seperti ahli hukum senior lainnya, Johnson Panjaitan merasa janggal dengan bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dan keputusan vonis 20 tahun penjara yang diberikan majelis hakim kepada Jessica Kumala Wongso? Ya, kehebohan polemik yang berawal dari munculnya film dokumenter bertajuk Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso ini pun di mana sempat ditanggapi oleh pengacara kondang yang dikenal vokal membela ketidakadilan Hotman Paris Hutapea. Hotman pun bahkan vokal memberikan beberapa pernyataan, termasuk diantaranya perihal putusan hukuman penjara 20 tahun yang dijatuhkan kepada Jessica yang menurutnya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lantas, seperti apakah kehebohan di media sosial mengenai kejanggalan-kejanggalan tersebut? Benarkah para kuasa hukum senior pun mendorong kasus yang dialami Jessica dibuka kembali agar segera mendapatkan titik terangnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi. Tak salah memang kehebohan permasalahan racun kopi sianida yang menyeret nama Jessica Kumala Wongso, tersangka penghilangan nyawa Wayan Mirna Salihin, hingga kini pun masih menimbulkan polemik yang cukup besar di masyarakat. Memunculkan beberapa nama termasuk diantaranya jaksa penuntut umum hingga ahli yang hadir dalam persidangan Jessica Kumala Wongso di tahun 2016 silam. Publik pun agaknya masih dibuat bingung dengan pernyataan pihak-pihak yang akhirnya membuat Jessica pun harus mendekam di balik jeruji besi selama 20 tahun. Dan terkini, pengacara Farhad Abbas pun turut memberikan komentar terhadap kasus persidangan Jessica Wongso yang dinilainya banyak kejanggalan. Selain itu, Farhad Abbas mengatakan bahwa dirinya juga siap untuk membantu Jessica untuk mendapatkan keadilan. Kalau saya sih nggak yakin Jessica ini membunuh, karena dia ada sahabat gitu. Kalau dia mau meracunin Mirna, jangan di warung besar, di rumah kayak atau di mana. Masa di warung umumnya ada CCTV-nya? Saya nggak yakin. Nggak ada orang mau meracunin, ayo di kafe safari kita racunin orang, ketahuan lah, apalagi minuman. Dan yang bawa minuman itu siapa? Kopinya kopi siapa, yuk?
Ada nggak CCTV melihat dia memasukkan? Nggak ada kan? Upaya hukumnya mungkin masih bisa peninjauan kembali yang kedua. Artinya untuk keadilan ketika kita melihat ada kejanggalan-kejanggalan, logika berpikir sehingga menjadi konsumsi publik selama ini tertutup, saya pikir untuk membuat satu terobosan itu penting lah gitu. Bagaimana caranya, sebenarnya kan ada namanya itu eksaminasi gitu, eksaminasi yang dimana mengkaji kembali dengan para akademisi tentang suatu keputusan mahkamah. Nah, kalau saya melihat ini memang Indonesia seolah-olah mendukung dan percaya bahwa hal-hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi di Indonesia. Kalau bicara dari kacamata mahkamah itu kan ada yang menyangkut legal justice, social justice, dan moral justice gitu. Artinya saya nggak mengatakan hakim-hakim yang memutus ini nggak punya moral atau kurang sensitif moralnya gitu, tapi mereka kan dengan keyakinannya. Artinya kalau hakim itu menghukum, kalau dengan keyakinannya, kalaupun salah menghukum masih tidak terlalu berdosa. Tapi kalau misalnya ada gerakan moral, ada yang salah di sini, tidak mungkin kita membiarkan orang yang tidak salah dihukum. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kasus Jessica ini menjadi pelajaran buat para penegak hukum, ya, artinya khususnya buat pihak kepolisian. Apabila memang tidak cukup bukti atau memang ada satu kejanggalan atau tidak sempurna penyidikannya, nggak usah ragu-ragu. Saya bersedia membela Jessica. Rasa penasaran publik hingga saat ini pun akhirnya juga memunculkan nama pihak-pihak yang dirasa publik mampu menyelesaikan permasalahan yang hingga kini belum menemukan titik terang tersebut. Setelah Kamarudin Simanjuntak, Deo Lipayumara, dan juga Roni Talapesi, publik pun kembali menyebut nama seorang ahli hukum senior dan juga aktivis kenamaan tanah air, Johnson Panjaitan. Ya, sepak terjangnya selama puluhan tahun, hingga fokusnya untuk membela hak asasi manusia yang selama ini dijunjung tinggi olehnya. Dianggap publik pas untuk menyelesaikan permasalahan yang menurut publik pun masih memiliki kejanggalan di setiap sisi-sisinya. Lantas, seperti inilah tanggapan yang diberikan Johnson Panjaitan perihal namanya yang disebutkan oleh publik bisa memberikan keadilan bagi kasus hukum yang tengah dijalani Jessica Kumala Wongso. Ya, dimentionnya beberapa nama seperti Johnson Panjaitan di kasus yang sangat menghebohkan dan terjadi di tahun 2016 silam ini memang beralasan. Pasalnya setelah munculnya film dokumenter bertajuk Ice Cold yang tayang di salah satu aplikasi menonton berbayar beberapa waktu lalu. Kehebohan film tersebut juga disusul dengan pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Dr. Jaya Surya Atmaja, dokter forensik yang menangani jenazah Wayan Mirna Salihin, disusul dengan kuasa hukumnya Otto Hasibuan yang sepertinya mengungkapkan pernyataan serupa, yaitu merasakan ada yang janggal dengan hilangnya nyawa Mirna. Hal ini pun diduga karena meminum es kopi Vietnam berisikan sianida dilakukan oleh rekannya Jessica Kumala Wongso. Lantas, benarkah sama seperti Dr. Jaya, Otto Hasibuan dan Johnson Panjaitan merasa janggal dengan bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dan keputusan vonis 20 tahun penjara yang diberikan majelis hakim kepada Jessica Wongso? Pada dasarnya saya dalam keadaan sedih dan galau nih sekarang ini karena melihat betapa lembaga judisial kita atau lembaga peradilan kita itu dan rusak menurut saya ya. Jadi karena itu kasus Jessica ini menjadi poin penting juga yang bisa kita gunakan sebagai citizen dan netizen gitu untuk mendorong ke arah perubahan dan perbaikan terhadap praktek peradilan kita yang sudah hancur dan ini. Jadi tanpa diminta pun tentu saya akan bersedia dengan berbagai macam kemampuan dan keterbatasan saya
untuk membantu mendorong sehingga ini bukan hanya untuk kepentingan keadilan buat Jessica dan almarhum Mirna dan keluarganya, tapi juga ini untuk kepentingan seluruh masyarakat gitu ya, terutama pada korban dan pada bangsa dan negara ini. Karena ini persoalannya bukan hanya kasus ini, sistemnya juga sudah rusak dan harus dilakukan perubahan-perubahan. Sekarang ini misalnya atas bantuan kalian, atas bantuan Inten sekarang, kita berusaha melakukan penyadaran dan membuka ruang yang tadinya tertutup dan gelap dan mulai terang dan bisa dipersoalkan gitu loh ya. Sehingga ini bisa jadi modal sosial kita untuk membuka ruang agar persoalan ini bisa kembali dibuka, dan kemudian saya berharap tentu Jessica dan tim pengacaranya dapat menemukan jalan yang paling baik dan paling efektif untuk kembali mempersoalkan, terutama dalam pertimbangan, dalam penglihatan saya, dalam bacaan saya adalah lewat PK atas PK. Ya, itu jauh lebih penting. Tetapi untuk ke arah sana harus hati-hati, karena itu saya mau mengingatkan perhatian dan bantuan dari netizen agar kita sungguh-sungguh melindungi Jessica dan keluarganya serta lembaga pemasyarakatan agar Jessica tetap kuat dan aman, karena ini sangat beresiko dalam situasi seperti ini, karena tidak semua orang sebenarnya suka waktu kita mulai mempersoalkan keadilan. Ada waktu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga putusan pengadilannya terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang menjadi dasar begitu ya. Karena begini, yang menjadi dasarnya yang paling penting adalah kalau ada orang mati secara tidak wajar, maka harusnya diotopsi secara benar supaya kita bisa mendapatkan dasar yang sangat kuat apa yang menyebabkan kematiannya. Bukan gelasnya, bukan airnya yang diperiksa gitu. Yang kedua adalah dalam perkembangan teknologi seperti sekarang ini, CCTV, kemudian juga handphone atau handset, jangan direkayasa ya, karena ada standar-standar forensik yang harus ditaati sehingga itu bisa dijadikan dasar untuk kita menemukan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum. Sementara itu, setali tiga uang dengan ungkapan yang keluar dari mulut Johnson Panjaitan. Sebelumnya, Roni Talapesi, orang yang pernah menjadi kuasa hukum Baradae atau Eliezer di kasus Verdi Sambo pun sempat angkat bicara. Roni menyatakan kesiapannya berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi Jessica, yang dimana ia pun menyoroti soal otopsi jasad mendiang Mirna yang beredar luas jika tidak dilakukan otopsi secara menyeluruh, yang menurutnya hal tersebut adalah perkara cacat secara hukum. Ya, saya kalau memang dimintakan bantuan saya siap. Ada beberapa poin yang saya melihat bahwa poin yang paling menjadi poin penting atau krusial adalah terkait dengan tidak adanya otopsi. Dan menurut saya ketika dalam suatu peristiwa pidana, pembunuhan, kemudian tidak ada otopsi, menurut saya perkara itu merupakan perkara yang cacat secara hukum. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan otopsi, maka perkara tersebut tidak bisa dibuktikan penyebab kematiannya. Nah, memang terjadi perdebatan antara para ahli, ada yang menyebutkan bahwa sudah mengambil sampel di lambung dari almarhum Mirna, tetapi ada ahli juga yang menyampaikan bahwa tidak ada otopsi. Tetapi sebagai saya selaku praktisi hukum, tentunya acuan saya adalah terhadap otopsi tersebut. Otopsi ini kan memang memeriksa penyebab kematian dan memeriksa organ-organ yang ada di dalam tubuh si korban ya, dan itu kan pemeriksaannya secara detail, dan dari hasil tersebut kemudian bisa disimpulkan bahwa penyebab kematian dari si korban ini apa, dan itu melalui tahapan yang menurut saya tahapan yang dilakukan oleh seorang dokter forensik ya, dan itu sangat penting gitu loh, untuk suatu perkara pidana harus dilakukan otopsi. Dan
Kalau tidak dia lakukan otopsi, menurut saya tidak ada perkara ya, no otopsi no crime gitu loh. Itu yang disampaikan oleh beberapa ahli. Otopsi, Pak Musyafak bilang anak lo ini sehat, Ed. Kita lihat lambung dulu karena lu bilang kan minum kopi. Kita buka, nggak tahu udah ketemu tuh sianida. Kalau ini nggak ketemu nih di perutnya, kepaksa lu gue mesti bedah semua sampai ke otak. Karena kita mau tahu dia kena serangan stroke atau apa kali. Selain Johnson Panjaitan dan Roni Talapesi, sebelumnya keprihatinan yang sama pun juga mengalir dari dua pengacara kondang yang mengawal kasus serupa seperti Ramarudin Simanjuntak dan juga Deoli Payumara. Selain menyatakan kesiapannya, keduanya pun menitik beratkan pada kejanggalan-kejanggalan. Di antaranya adalah bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dan juga keputusan vonis 20 tahun penjara yang diberikan majelis hakim kepada Jessica Kumala Wongso. Lantas benarkah semakin banyaknya dukungan yang datang membuat Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, semakin percaya diri jika polemik yang dialami kliennya bisa dibuka kembali? Kalau saya bersedia, kalau si Jessica datang ke saya bersedia. Saya bersedia menolong dia. Ya, itu komitmen saya. Saya bersedia menolong dia. Kalau memang dia menyerahkan masalahnya ke saya. Kalau saya jadi Otto, tidak bisa diam. Harus dituntas. Kalau misalnya dibeli otopsi, dibeli racun, dibeli di mana? Harus bisa dibuktikan. Harus bisa di-PK. Harus PK dia. Pinjam kembali. Kalau dia tidak melakukan. Jadi yang diperlukan itu adalah jangan sampai menghukum masyarakat dengan ketidaktahuan. Harus bisa dibuktikan. Benar enggak itu? Karena kalau seseorang dikatakan bersalah, minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Kalau kita dimintain bantuan selalu bersedia ya. Hanya saja sebenarnya yang punya konteks lebih menguasai materi, menguasai keadaan ini adalah pengacaranya yang terdahulu, yaitu Pak Otto Hasibuan. Jadi kalau Pak Otto ya kita dukung lah Pak Otto membuka kasus ini menjadi lebih terang lagi, kita dukung. Jadi kalau Jessica sendiri nggak mengakui, kemudian kalau saya pribadi juga nggak yakin, ya sah-sah saja ketika pengacaranya si Jessica kemudian mengajukan PK kembali. Dasarnya keyakinan hakim adalah pertanggungjawabannya hakim terhadap apa yang diputuskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Jadi keyakinan hakim dasarnya itu. Walaupun seringkali terjadi banyak keadaan di mana keyakinan hakim itu belum tentu juga benar. Seluruh rakyat Indonesia yang mau bantu saya terima kasih. Ya, mohon dukungan, mohon doanya. Ya, kalau nanti ada yang mau pengen bergabung, ya kita welcome. Karena ini bukan perkara saya lagi kan, ini udah perkara rakyat Indonesia nih. Jadi siapapun yang mau ikut bergabung, welcome. Saya dengar kemarin itu dari Surabaya ada 1.000 orang katanya sudah menawarkan saya mau bukan hanya mendukung, mau jadi kuasa hukum. 1.000 orang baru Surabaya, terus ada lagi kemarin juga dari Jakarta Barat. Itu kalau nggak salah juga 800 orang. Jadi kalau ini kumpul semua orang itu hampir bisa udah 60.000. Saya bilang gimana nanti di LP kalau semua, karena apa? Kalau dia punya surat kuasa, dia bisa datang mengunjungi Jessica. Wah ini rame nih. Nah ini jadi sekarang ini mereka bilang enggak bang, kami minta jadi kuasa hukumnya katanya. Wah saya bilang saya terima kasih. Saya ini bukan kasus pribadi saya. Kalau banyak sekali orang, mari datang. Jadi ya coba nantilah kita lihat kesungguhan mereka ya. Sementara itu, di tengah banyaknya dukungan, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea termasuk segelintir ahli hukum yang dari awal bersedia turun gunung untuk mengawal permasalahan ini. Lantas, apakah hal yang mendasari keinginan Hotman untuk membantu Jessica Wongso? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Ya, di tengah banyaknya dukungan yang datang, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memang termasuk segelintir ahli hukum awal yang bersedia turun gunung untuk mengawal permasalahan ini. Hotman pun bahkan sempat menyinggung perihal Code Napoleon atau Undang-Undang Napoleon yang menurutnya menjadi dasar pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di tanah air sejak lama. Namun, seakan dikesampingkan dalam kasus Jessica Kumala Wongso. Kapan hukum di negara ini maju ya? Negara Indonesia ini. Sejak 300 tahun lebih, Kode Napoleon di Prancis telah menerapkan bahwa seseorang hanya bisa dipidana kalau ditemukan minimum 2 alat bukti. Kemudian Kode Napoleon diadopsi di Belanda dan kemudian dibawa ke Indonesia dan diterapkan di Indonesia. Itulah yang sekarang berlaku dalam 183 kita punya KUHP. Tapi sekarang ini seseorang bisa dipidana hanya dengan pendapat ahli psikiater, hanya dengan kemungkinan analisa, persepsi, praduga. Anda bisa masuk penjara. Seperti salah satunya dokter viral di aplikasi berbagi video TikTok yang menjelaskan perihal jenazah Wayan Mirna Salihin yang dikatakan Dr. Jaya Surya Atmaja berwarna biru dan berwarna cherry red. Seperti inilah arti perbedaan warna biru dan cherry red menurut Dr. Feli Renata. Sebenarnya apa sih perbedaan warna kulit biru dan merah? Kulit biru itu terjadi apabila kadar oksigen di darah dan juga di jaringan rendah. Sedangkan pada kasus keracunan cyanida, dia itu sebenarnya oksigen itu berlimpah-limpah di darah, tapi tubuh gak bisa pakai oksigennya buat kasih makan sel. Oleh sebab itu, tubuh melakukan kompensasi dengan memperlebar pembuluh darahnya dengan harapan untuk mengalirkan oksigen ke sel-sel, padahal masalahnya itu bukan karena kekurangan oksigen, tapi gak bisa pakai oksigennya. Pelebaran pembuluh darah itulah yang menyebabkan fenomena cherry red skin pada keracunan cyanida. Selain angkat bicara mengenai jenazah Mirna, dokter yang sudah memiliki puluhan ribu pengikutnya di TikTok itu pun juga mengomentari pernyataan yang keluar dari pemilik kafe dan juga Rangga Barista di Cafe Olivier. Dalam kesaksian keduanya, memang sepakat mengatakan gelas yang diminum oleh Mirna menimbulkan bau busuk dan berwarna kuning, bahkan berbau tajam layaknya lem berkekuatan super yang biasa dijual di toko. Menanggapi hal ini, Dr. Feli Renata pun ternyata memiliki pendapat yang berbeda. Ia pun bahkan merasakan adanya kejanggalan dengan keterangan kedua orang tersebut. Benarkah seperti keterangan Dr. Jaya, ia pun merasakan tidak adanya bukti racun senyawa sianida dalam tubuh mendiang Wayan Mirna Salihin. Di film dokumenter Ice Cold, ada saksi yang mengatakan bahwa gelas kopi yang diminum Mirna itu berbau busuk dan berwarna kuning. Menurut aku ini janggal. Kenapa? Menurut ilmu forensik, sianida adalah zat yang tidak berasa, tidak berbau, dan juga tidak berwarna. Iya, saat sianida itu masuk ke dalam mulut pasien itu dapat merasakan seperti rasa pahit atau metalik. Tapi rasa pahit tersebut itu bukan berasal dari sianidanya, melainkan berasal dari reaksi tubuh korban terhadap racunnya itu. Di mana racun sianida itu bisa menghambat enzim yang berperan dalam pernapasan sel, sehingga persepsi dari indera pengecatan korban itu menjadi gak normal. Oleh sebab itu, apabila kesaksian betul bahwa terjadi perubahan warna dan juga perubahan bau pada gelas kopi yang diminum Mirna, kemungkinan penyebabnya bukan karena sianida. Saya tidak cium bau. Iya.
dokter yang buka si Mirna 2 hari kemudian tidak mencium bau, jadi tidak ada. Enggak, itu memang gejala. Jadi kita bilang orang ini keracunan cyanida kalau ada 3 minimal gejala. Pertama, dia mukanya biru, merah. Yang kedua ada baunya yang kita bisa cium, dan yang ketiga lambungnya merah. Itu 3-tiganya kagak ada. Dan kemudian yang bikin kita bilang ini racun apa enggak, ketemu racun di dalam lambung dan ketemu tiosiana di dalam hati, darah dan urin. Itu nggak ada semua. Yang ada cuma 0,2 itu kan bikin mati, 150 baru bikin mati. Sementara itu, di tengah gelombang dukungan, rupanya terdapat pernyataan berbeda yang keluar dari ahli hukum Sunan Kalijaga. Benarkah menurut Sunan Kalijaga, sudah tidak bisa lagi ada upaya hukum lanjutan yang bisa dilakukan Jessica Kumala Wongso? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ya, di tengah gelombang dukungan yang datang, rupanya terdapat pernyataan berbeda yang keluar dari ahli hukum Sunan Kalijaga. Menurut Sunan Kalijaga, semua upaya hukum yang ada sudah dilakukan. Di antaranya adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana memutuskannya dengan 20 tahun penjara. Tak terima, Jessica pun mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, malah memperkuat putusan tersebut. Selanjutnya, dilakukan kasasi di Mahkamah Agung yang ternyata ditolak, dan juga peninjauan kembali yang kembali ditolak oleh Mahkamah Agung. Lantas benarkah menurut Sunan Kalijaga tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan Jessica selain mengajukan gerasi kepada Presiden? Menurut saya proses hukum sudah selesai, udah case close. Kan jelas Bang Oto menyampaikan ya, bisa ada upaya hukum, yaitu sampai ke tingkat Presiden gerasi. Namun demikian harus ada pengakuan. Pengakuan memang mungkin hilaf pada saat itu Jessica atau sedang emosional melakukan atau istilahnya tidak bermaksud ya, tapi melakukan upaya percobaan, ternyata Mirna juga menjadi korban. Tapi kan harus ada pengakuan. Nah, Bang Oto juga menyampaikan berkali-kali, Bang Oto sudah bertahun-tahun juga balik kembali upaya hukum yang bisa dilakukan ya, tapi harus ada pengakuan dari Jessica. Nah, sementara menurut keterangan dari Bang Oto juga kan Jessica nggak mau mengakui, karena saya nggak melakukan, Om, kan begitu. Ya, jadi upaya hukum apa lagi? Ini negara-negara hukum, ya. Ketika memang tidak ada upaya hukum lain, ketika tidak ada novum baru atau alat bukti atau ada pengakuan orang yang diduga melakukan, ya sudah. Ini negara hukum, bukan negara viral, bukan negara sosmed. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.